Bayangan di cermin itu mulai bergerak dan mendekati Rina. Rina merasa sangat takut dan tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat dan semakin dekat sampai akhirnya Rina tidak bisa melihat apa-apa lagi. Ketika Rina sadar kembali, dia berada di sebuah tempat yang tidak dikenalinya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana atau apa yang telah terjadi pada dirinya. Rina tidak pernah menceritakan pengalaman itu kepada siapapun, tapi dia merasa bahwa dia harus membagikannya kepada orang lain. Dia tidak tahu apakah orang lain akan percaya atau tidak, tapi dia tahu bahwa dia harus menceritakan kebenaran. Rina masih tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya malam itu, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Dia berharap bahwa dengan membagikan pengalaman itu, dia dapat membantu orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Tapi, ada satu hal yang Rina tidak pernah sadari. Setiap kali dia menceritakan pengalaman itu, ada sesuatu yang berubah. Bayangan di cermin itu semakin dekat dan semakin dekat sampai akhirnya Rina tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dan ketika Rina sadar kembali, dia berada di sebuah tempat yang tidak dikenalinya lagi. Rina tidak pernah ditemukan lagi dan rumah tua itu masih berdiri sampai sekarang. Banyak orang yang masih percaya bahwa rumah itu angker dan tidak berani mendekatinya. Tapi, ada beberapa orang yang berani mengambil risiko untuk menginap di rumah itu, dan mereka semua mengalami hal yang sama. Mereka semua terjebak di ruang bawah tanah dan tidak bisa keluar, dan ketika mereka sadar kembali, mereka berada di sebuah tempat yang tidak dikenalinya. Kisah Rina menjadi legenda di desa itu dan banyak orang yang masih mengingatnya sampai sekarang. Mereka percaya bahwa rumah tua itu memang angker dan tidak ada yang bisa melawan kekuatan gaib yang ada di sana.